Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran yang guru-guru kalian berikan ya. Oke, pada hari ini kita membahas tentang keterkaitan antara algoritma dan computational thinking ya. Di mana materi ini algoritma sudah kita bahas ya, dan computational thinking juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan yang belum kita bahas itu apakah ada keterkaitannya antara algoritma dan computational thinking. Ya, oke, masih dalam tanda tanya. Oke, untuk mengetahui apakah ada keterkaitannya, langsung saja kita membahas tentang materi tersebut, yaitu keterkaitan antara algoritma dan computational thinking. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Pada saat memiliki masalah, kita harus dapat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan langkah-langkah yang logis dan disusun secara sistematis. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat dengan pengertian algoritma yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Oke. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk menghitung atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Sehingga algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Ya. Namun, algoritma tidak hanya diterapkan pada dunia komputasi, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya diterapkan pada dunia komputasi itu dunia elektronik, ya bisa dikatakan seperti itu, dunia komputer dan pokoknya ilmu-ilmu tentang teknologi, ya seperti itu. Tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu tentang algoritma. Kita lanjut. Computational thinking atau CT atau berpikir komputasi adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer ya. Namun CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan dalam ilmu komputer. Berpikir komputasi atau computational thinking adalah sebuah metode pemecahan masalah dengan mengaplikasikan atau melibatkan teknik yang digunakan oleh software engineer dalam menulis pemrograman atau menulis sebuah program ya. Dalam berpikir komputasi, seseorang dituntut untuk yang pertama ya, memformulasikan masalah dalam bentuk masalah komputasi ya atau masalah komputerisasi ya. Dan yang kedua, menyusun solusi komputasi yang baik dalam bentuk algoritma tentunya, atau menjelaskan penyebab tidak ditemukannya solusi yang sesuai. Oke, kita lanjut. Lantas, apakah ada keterkaitan antara algoritma dan computational thinking di dalam pengambilan keputusan? Algoritma dan computational thinking saling berkaitan ya, jadi ada keterkaitannya. Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian berpikir komputasi,
seseorang diminta dapat menyusun solusi komputasi yang baik yang tersusun dalam bentuk algoritma. Artinya, menyusun solusi komputasi dengan menggunakan langkah-langkah yang logis dan disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan. Membuat langkah-langkah tersebut dapat menggunakan metode-metode pada computational thinking. Beberapa metode itu antara lain decomposition, ya, pattern recognition, algebra taksi, dan algorithm design. Ya, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Oke. Kita lanjutkan. Bila terdapat suatu masalah, kita dapat melakukan decomposition terlebih dahulu, yaitu memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga lebih mudah dikelola. Lanjut ke pattern recognition atau melihat persamaan ataupun perbedaan pola yang akan digunakan dalam membuat prediksi penyelesaian masalah. Lalu melakukan abstraksi atau generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, dan terakhir melakukan algorithm design atau mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara bertahap sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Pada akhirnya, dengan menggunakan cara berpikir algoritma, kita dapat melakukan otomatisasi solusi atau mendapatkan solusi secara otomatis. Dengan menggunakan metode-metode computational thinking, kita dapat menyusun solusi dalam bentuk algoritma dengan baik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. Ya, jadi sesuai dengan tema kita, apakah ada keterkaitan antara algoritma dan computational thinking? Ya sudah jelas ya, sudah jelas ada. Karena kita membangun algoritma itu dengan berpikir komputasional, ya, seperti yang dijelaskan oleh slide yang keempat ini. Oke. Saya rasa sudah cukup jelas apa yang saya jelaskan ya, memang singkat, tapi mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat diterima oleh kalian. Materi kita sudah selesai ya. Saya harapkan kepada siswa-siswi untuk menonton atau mendengarkan video yang saya buat ini ya, dan membuat ringkasan yang sesuai dengan materi yang saya jelaskan ini. Oke. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui grup WA ya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Karena materi kita sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12.